Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu proses pembentukan sikap. Nah, pada dasarnya sikap bukanlah bawaan seseorang melainkan hasil interaksi individu terhadap lingkungan sehingga bersifat dinamis. Nah, sifat atau kata lainnya sikap, sifat, akhlak gitu. Itu semua bukanlah bawaan seseorang sejak manusia lahir di alam dunia. Nah, melainkan sifat terbentuk, sikap terbentuk ini harus berkenaan dengan objek tertentu atau harus adanya hasil interaksi individu terhadap lingkungan mereka gitu, lingkungannya. Nah, seperti misalkan ketika seorang lahir, ketika manusia lahir di muka bumi ini, ya, mereka tidak mengetahui apapun tentang alam dunia gitu. Nah, oleh karena itu lingkungannya, faktornya lah yang akan yang akan mengajarkannya sehingga terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Contoh, ketika seorang anak kecil baru lahir, maka sang ibu, sang orang tua akan mengajarkannya bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu merupakan interaksi individu terhadap lingkungannya gitu. Inilah yang membentuk sikap manusia itu tersendiri gitu. Nah, lanjut, faktor-faktor dalam pembentukan sikap. Nah, faktor-faktor dalam pembentukan sikap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama internal, faktor dari dalam, faktor bawaan seseorang sejak mereka lahir. Nah, dan juga faktor eksternal, faktor ya memang dari luar gitu, yang memang tidak ada dalam diri seorang, namun lingkungannya atau dari orang-orang yang di sekelilingnya, kebudayaannya yang mempengaruhi sikap orang tersebut gitu. Nah, Lanjutnya yaitu model-model pembelajaran afektif. Nah, model-model pembelajaran afektif ini ada 5. Yang pertama, model konsiderasi, model pembentukan rasional, klarifikasi nilai, pengembangan moral kognitif, serta model non-direktif. Nah, apa sih model konsiderasi? Model konsiderasi pada mulanya model konsiderasi ini dikembangkan oleh Mitch Paul, yaitu seorang humanis. Nah, model ini menekankan pada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa karena Mitch Paul ini adalah seorang humanis, maka lebih kepada pendekatan humanisme, yaitu tentang tentang kemanusiaan gitu. Pembelajaran sikap pada dasarnya adalah membantu anak agar dapat mengembangkan kemampuan untuk bisa hidup bersama secara harmonis, peduli, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, Mitch Paul ini mengembangkan model konsiderasi ini karena menganggap bahwa ya hakikat manusia itu ya harus hidup harmonis, harus saling peduli gitu, karena ya mereka memang makhluk sosial gitu. Nah, oleh karena itu terbentuklah model konsiderasi. Yang selanjutnya, model pembentukan rasional. Nah, model pembentukan rasional atau rational building model bertujuan yaitu mengembangkan kematangan pemikiran tentang nilai-nilai. Nah, model ini biasanya dalam pembelajaran itu yang pertama agar siswa mampu mengidentifikasi suatu situasi di mana ada ketidakserasian atau penyimpangan, dan juga agar mampu menghimpun informasi tambahan, menganalisis situasi dengan
berpegang pada norma, prinsip, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, maksudnya itu dalam model ini seorang guru mengajarkan kepada muridnya agar lebih berpikir tentang logika gitu, tentang nilai-nilai yang ada, nilai atau norma yang ada pada hukum itu sendiri gitu. Misalkan sebuah teori ada sebuah teori mengajarkan sebuah teori, ketika teori itu valid ya berarti itu disebut dengan model pembentukan rasional gitu. Sementara ketika mengajarkan sesuatu namun hanya berdasarkan logika, tidak berdasarkan data, dan tidak berdasarkan tidak berdasarkan faktual gitu kan, tidak dapat dicerna oleh akal, nah maka itu tidak dapat dikatakan dengan pembentukan rasional gitu. Harus sesuai dengan apa yang mampu dicerna oleh akal gitu. Nah, yang selanjutnya itu klarifikasi nilai. Nah, klarifikasi nilai ini atau value classification model merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai, valuing proses, dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Nah, biasanya sang guru ketika model ini para siswa itu mengadakan pemilihan tindakan secara bebas. Misalkan pemilihan ketua kelas. Nah, dari sejumlah alternatif dari sejumlah tindak jangan ketua kelas, misalkan untuk kerja kelompok. Nah, seorang siswa ini mengadakan pemilihan tindakan secara bebas atau mengadakan kerja kelompok gitu. Nah, dari sejumlah alternatif, dari sejumlah tugas-tugas yang ingin dikerjakan, pertimbangkan kebaikan dan akibat-akibatnya gitu. Lebih menilai lebih mampu memikirkan apa kebaikan yang diambil dari dari tindakan ini gitu. Ketika seorang ini mengambil sebuah keputusan gitu, apa kebaikannya dan apa akibatnya gitu. Nah, siswa dididik agar siswa itu mampu menilai segala hal itu, apa yang manfaat buatnya dan apa yang tidak manfaat untuknya gitu. Nah, dan juga agar lebih menghargai pemilihan, agar siswa itu mampu menghargai serta mempertegas pilihannya gitu. Ketika seorang siswa itu mampu untuk memilih memilih keputusannya, nah maka harus berpegang teguh atas pemilihannya itu sendiri gitu, atau harus berpegang teguh kepada pilihannya itu sendiri lah. Nah, inilah klarifikasi nilai ini ya lebih kepada penekanan seorang itu ya harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai gitu. Lanjut, selanjutnya itu pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Nah, perkembangan moral manusia berlangsung melalui restrukturalisasi atau reorganisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur melalui tahap prakonvensi atau pasca konvensi model. Nah, model ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan nilai moral secara kognitif. Nah, biasanya menghadapkan siswa pada suatu situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai. Bisa juga siswa diminta memilih salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu. Misalkan siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang lebih baik, misalkan
misalkan apa ya, misalkan ketika seorang itu memutuskan, misalkan kita sering mengalami, misalkan kalau di sekolah itu kayak gurunya nggak ada gitu kan, gurunya nggak ada di kelas gitu kan. Nah, secara secara nalar siswa ya, pasti ketika mereka guru yang gak ada, nggak mungkin mereka diem di kelas gitu kan, nggak mungkin mereka nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, pasti mereka ya ngobrol atau tidak ada yang keluar kelas. Nah, ini menjadi moral kognitif gitu, pembelajaran moral kognitif gitu, yang dimana ya mereka harus harus memilih harus menentukan moral mereka dalam belajar gitu. Lanjut, yang kelima itu model non direktif. Nah, model non direktif ini, guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa dan berperan sebagai fasilitator atau konselor dalam pengembangan kepribadian siswa. Penggunaan model ini bertujuan membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Nah, kita seringkali kalau misalkan di sekolah atau di tempat-tempat belajar, ketika ada seorang siswa atau kita pernah mengalami ketika kita mengerjakan sebuah tugas atau kita menjawab sebuah pertanyaan, nah kita dengan bangganya menunjukkan kepada sang guru gitu, "Bu, ini bener nggak, Bu?" "Oh iya, benar." Nah, sang guru pun mengiyakan gitu, mengiyakan dalam artian belum mengoreksinya gitu, cuma langsung bilang iya gitu kan. Nah, itu ialah salah satu bentuk bentuk penghargaan atau bentuk penghargaan seorang guru terhadap siswanya gitu. Karena ketika seorang siswa mendapat penghargaan seperti itu, maka dia akan berusaha untuk berkembang lebih baik lagi gitu. Namun ketika seorang siswa itu misalkan ya, "Bu, begini bener nggak, Bu?" Misalkan menunjukkan sebuah gambar, "Bu, bagus nggak, Bu?" gitu. Menunjukkan ketika seorang menunjukkan sebuah karyanya gitu kan, "Bu, ini bagus nggak, Bu, nilainya?" gitu. Nah, maka sang guru menjawab, "Ah, enggak, jelek, itu mah biasa aja" gitu. Nah, itu akan membuat kepribadian siswa itu ya menurun gitu, ngedon gitu, anjir, nilai usaha saya tidak dihargai dan segala macam gitu kan. Nah, oleh karena itu model non direktif ini lebih kepada penghargaan potensi siswa dalam belajar gitu, dalam mengembangkan pembelajaran gitu. Lanjut, selanjutnya yaitu kesulitan dalam pembelajaran sikap atau pembelajaran afektif. Nah, kita seringkali dalam belajar, atau mungkin ya kita yang pelaku dari kesulitan itu gitu, karena tidak mungkin sebuah pembelajaran, sebuah proses itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitannya itu seperti siswa selalu membuat kegaduhan sehingga kelas terkadang menjadi kurang kondusif. Nah, kita seringkali nih, entah atau kita pelakunya atau teman kita atau kita hanya melihat simpatisan saja gitu kan. Biasanya setiap kelas itu pasti ada aja anak-anak yang memang hobinya itu ribut atau bercanda lah gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah kesulitan dalam pembelajaran gitu kan. Karena ketika anak ini membuat kegaduhan, maka kenyamanan atau keefektifan kelas itu ya berkurang gitu, mengakibatkan kurang kondusifnya kelas gitu. Nah, ini menjadi kesulitan dalam pembelajaran gitu. Nah, yang kedua itu siswa sulit berkonsentrasi. Nah, sulitnya siswa dalam berkonsentrasi yang sering dihadapi siswa ini mengganggu kenyamanan suasana belajar di kelas
adalah kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, guru mungkin sering mendapati ada sebagian siswa yang dapat mengikuti mata pelajaran yang baik karena mereka tak bisa mempertahankan konsentrasinya Begitupun sebaliknya, kadang guru menemukan siswa yang kurang dapat mengikuti mata pelajaran gitu karena ya memang tidak bisa mempertahankan konsentrasinya gitu. Nah, oleh karena itu sulitnya berkonsentrasi siswa atau kurang pemahaman siswa dalam memahami pelajaran menjadikan kesulitan dalam pembelajaran sikap itu sendiri gitu kan, atau kurangnya motivasi gitu kan. Lanjut, yang ketiga ya nih, siswa kurang bersemangat. Nah, dalam siswa kurang bersemangat ini, kita semua menyadari bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menuntut ilmu kecuali hanya dengan belajar. Namun demikian, aktivitas belajar itu sendiri mensyaratkan semangat dan kemauan yang tinggi agar dapat memahami dan menguasai ilmu yang kita pelajari. Nah, namun berkaitan dengan hal ini, seiring para guru dibuat bingung oleh kondisi siswa yang mengalami penurunan semangat dalam belajar. Nah, ini menjadikan kurangnya kesulitan dalam pembelajaran sikap itu sendiri gitu kan. Seringkali kita merasakan atau kita yang mengalami atau ketika kita sudah menjadi guru gitu, kita sering mendapatkan bahwa siswa nurun semangat belajarnya dan juga kurang konsentrasi. Yang pertama kurang konsentrasi, yang kedua siswa kurang bersemangat gitu kan, malas-malasan dalam belajar. Nah, ini menjadi kendala yang terbesar dalam proses pembelajaran sikap itu sendiri gitu. Bahkan kita sering mengalami kan ketika kita menjadi siswa itu, ketika kita berada di titik jenuh yang dimana kita itu ya malas belajar, namun belajar adalah sebuah kewajiban gitu. Nah, inilah yang menjadi dilema dari seorang guru yang harus mampu untuk merangkul dan memotivasi siswanya agar lebih belajar, lebih giat lagi dan juga semangatnya lebih tekun lagi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.